Shalom adik-adik, apa kabarnya nih kalian hari ini? Kakak berharap semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap penyertaan yang Kau boleh terus berikan kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Kau yang memberkati setiap kami, membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima dan mengerti setiap firman Tuhan yang hari ini kami dengar Tuhan Yesus. Tuhan, biar kiranya Kau yang menyertai firman Tuhan hari ini juga Tuhan, dari awal sampai akhirnya, dan biarlah Kau yang selalu memberikan setiap kami hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan, untuk kami bisa mengerti dari setiap firman yang kami baca, yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisahnya Daniel. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita baca dari kitab Daniel 6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kakak bacain ya. Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah kira-kira adik-adik tahu nggak nih siapa itu Daniel? Ya, Daniel adalah umat pilihan Allah dari mulai kerajaan Nebukadnezar sampai pada masa pemerintahan seorang raja yang bernama Raja Darius adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik, Raja Darius membuat satu keputusan, membuat satu perintah bahwa Raja Darius akan membagi-bagikan kerajaannya menjadi beberapa bagian adik-adik. Nah, untuk itu Raja Darius membutuhkan beberapa orang untuk bisa menempati bagian-bagian tersebut adik-adik. Maka salah satunya terpilihlah Daniel. Lalu Daniel diangkat menjadi petinggi kerajaan Raja Darius adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak, semenjak Daniel diangkat menjadi petinggi kerajaan Raja Darius, udah banyak yang gak suka sama Daniel, banyak yang iri sama Daniel, banyak yang suka mencari-cari kesalahan Daniel adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak bahwa mereka sama sekali tidak mendapati kesalahan Daniel sedikit pun. Dan pada suatu hari, ketika Daniel sedang berdoa di dalam kamarnya, Daniel sedang berseru, Daniel sedang berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhannya, mereka mendapati Daniel yang sedang berdoa di dalam kamarnya adik-adik. Lalu mereka memberitahu Raja Darius, dan mereka menyuruh Raja Darius untuk membuat satu keputusan bahwa setiap masyarakat atau setiap orang yang berada di bawah pimpinan Raja Darius harus menyembah kepada raja. Dan jika mereka tidak mau menyembah kepada raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa adik-adik. Lalu Daniel tidak setuju, Daniel tidak suka dengan keputusan raja adik-adik. Dan Daniel tidak sama sekali takut dengan keputusan, dengan perintah yang sudah Raja Darius buat adik-adik. Maka Daniel dipanggil lalu dilempar ke dalam gua singa adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak bahwa ketika Daniel berada di dalam gua singa, Daniel tidak sama sekali dimakan oleh singanya adik-adik. Kenapa? Karena Daniel sering berdoa, Daniel rajin berdoa, Daniel rajin bersuruh kepada Tuhannya, Daniel sering meminta pertolongan kepada Tuhannya adik-adik. Itu siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, ketika Raja Darius mendengar hal itu, Raja Darius menyuruh beberapa orang untuk memanggil Daniel. Lalu Raja Darius membuat keputusan baru. Raja Darius membuat perintah baru bahwa setiap masyarakat yang berada di bawah pimpinan Raja Darius
boleh menyembah kepada Tuhannya Daniel. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, dari kisahnya Daniel hari ini kita bisa sama-sama belajar ya adik-adik. Bukan hanya adik-adik aja, tapi kakak juga bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus harus rajin berdoa, harus tekun berdoa, harus meminta pertolongan kepada Tuhan saja adik-adik. Karena pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan Yesus saja adik-adik. Dan adik-adik juga bisa berseru, berdoa, apapun yang adik inginkan, apapun yang adik-adik doakan, boleh sampaikan ke Tuhan adik-adik. Karena kita harus mengawali hari kita, harus mengakhiri hari-hari kita juga dengan berdoa kepada Tuhan Yesus adik-adik. Apalagi sekarang kan sekolah minggu kita udah ada doa bersama nih setiap Sabtu. Nah buat adik-adik yang belum bisa gabung, ayo kita sama-sama gabung. Setiap Sabtu kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau sama-sama berdoa, berseru dan memohon kepada Tuhan atas keluarga kita, atas gereja kita, atas orang tua kita, dan atas orang-orang sekitar kita. Oke adik-adik? Jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita akan lanjut minggu depan. Dan jangan lupa untuk terus tekun berdoa, untuk terus tekun meminta pertolongan kepada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang hari ini kami telah dengar, yang kami telah pelajari Tuhan. Biar kiranya kami bisa mempraktekannya juga ke dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mau terus berdoa, berikan kami hati yang mau terus berseru, meminta pertolongan kepadamu saja Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga dari adik-adikmu ini Tuhan, memberkati mereka dengan kesehatan, dengan perlindungan juga Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengajari mereka bagaimana mereka harus berseru dan berdoa kepada mereka Tuhan, kepada Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang Kau boleh terus berikan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai minggu depan lagi adik-adik. Dadah, God bless you.